Aditya hanya merasa kata-kata bosnya seperti satu tamparan di wajahnya, membuatnya merasa sangat malu. Tentu saja, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Aditya tidak bisa tidak mengulangi nama ini di benaknya. Ini adalah wanita yang telah dia sumpah untuk mengambil fotonya, dan wanita yang telah dia coba dengan keras untuk mencemarkan nama baiknya. Namun, hari ini dia telah melindungi harga dirinya dan memberinya jalan keluar yang aman. Ini pasti sifat terpenting Alexa. Jika Kenzi bukan miliknya, lalu milik siapa dia? Bagaimana dia bisa terus membenci wanita seperti ini? Dalam hatinya, Aditya merasa dia akhirnya diyakinkan oleh Alexa. Jadi, dia mengangkat kameranya dan menjawab dengan tegas, "Saya akan melakukannya." Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Begitu kamu mengenalnya, kamu akan menyadari bahwa Alexa adalah orang yang memiliki kesetiaan dan kebenaran. Tapi, Aditya bertanya-tanya apakah Alexa dan Kenzi tahu tentang rencana Rama untuk mengambil alih Mandala. Kayu Manis Nusa Dua Bali. Ini adalah tempat di mana upacara pernikahan tepi pantai Lukas dan Ayu Gani akan diadakan. Setelah upacara, makan malam romantis yang diterangi cahaya lilin dijadwalkan untuk resepsi pernikahan. Saat matahari terbenam, artis dan anggota media Mandala bergegas ke tempat tersebut. Setiap anggota media diberi hadiah bijaksana pada saat kedatangan dan setelah mereka masuk, mereka tidak meliput secara agresif. Mereka hanya mengambil foto saat dibutuhkan dan membiarkan para tamu merasa santai. Padahal, alasan media mengikuti aturan itu karena mereka sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelumnya. Jika mereka menginginkan cerita eksklusif dan ingin tahu apa yang tidak dimiliki orang lain, maka mereka perlu melakukan apa yang dikatakan Lukas. Tentu saja, hadiah bijaksana Lukas cukup murah hati, membuat anggota media tersenyum lebar. Saat malam tiba, resort tropis bergema dengan suara biola yang merdu, dan ruang terbuka bertema hutan hujan yang dipenuhi selebriti. Lukas mengenakan setelan perak buatan tangan dengan sekuntum mawar disematkan di bagian depan jaketnya. Lengannya dikaitkan di sekitar Ayu Gani yang mengenakan gaun renda putih. Pasangan itu tampak seperti pasangan yang dibuat di surga menuju kebahagiaan. Mereka berkeliling menyapa semua tamu. Namun, Kenzi dan Alexa belum tiba. "Hei, karena Tuan Kenzi belum datang, aku punya saran. Bisakah pengantin pria kita menceritakan kisah ketika dia pertama kali jatuh cinta dengan pengantin kita dan menghidupkan suasana?" Seorang seniman lucu menyarankan dengan keras. Adegan resepsi pranikah tiba-tiba meledak dengan tepuk tangan dan peluit yang heboh. Pasangan itu berdiri di atas panggung saat Ayu Gani bersembunyi di pelukan Lukas. Dia kemudian tertawa, "Istri saya agak pemalu." "Tidak apa-apa, dia pemalu. Kamu masih bisa menceritakan kisahmu kepada kami," seru para tamu. Lukas melirik Ayu Gani dan terus menolak. "Ini adalah kisah penting yang harus saya ceritakan kepada istri saya terlebih dahulu. Bagaimana kalian bisa diperlakukan dengan manfaat seperti itu? Kakak ipar, jika kamu terus bersembunyi seperti ini, tidak menyenangkan." Wajah Ayu Gani memerah saat dia bergumam dari pelukan Lukas, "Silakan beritahu mereka." "Aku juga ingin tahu." "Haha, kakak ipar setuju. Cepat, Tuan Lukas, beritahu kami." Lukas menghela nafas dan menerima takdirnya. "Baik." Dia kemudian mengambil mikrofon dari MC dan menjelaskan kepada para tamu, "Sebenarnya, dia memasuki Mandala sebelum saya, jadi secara teknis, dia adalah senior saya. Saya masih ingat pertama kali saya melihatnya. Saat saya menatap matanya, saya berpikir sendiri, wanita ini pasti punya cerita untuk diceritakan. Sejujurnya, pertama kali saya merasakan sesuatu untuknya adalah ketika dia terluka dan dikirim ke rumah sakit. Saat itu, dia benar-benar kehilangan harapan dalam hidup.
Saya menyadari ketika saya melihatnya hati saya merasa sangat cemas. Saya tidak tahu bagaimana aku bisa membantunya. Selama ini saya mengira perasaan saya murni berdasarkan persahabatan. Baru setelah dia menyinggung seorang pejabat pemerintah akhirnya terpikir oleh saya, semua yang saya lakukan untuknya tidak perlu, namun saya sepertinya tidak pernah bisa menahan diri. Saya tahu banyak orang masih menganggapnya sebagai sepasang sepatu yang rusak dan dia tidak layak untuk saya. Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu dari lubuk hati saya. Hal yang paling membuat saya terkesan adalah keberaniannya yang gigih. Tidak peduli berapa kali dia terluka, dia akan tetap membela teman-temannya. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia alami, dia masih bisa mengumpulkan kekuatan untuk memulai dari awal lagi. Aku merasakan orang seperti dia, berjalan berkeliling dengan aura yang bersinar. Bahkan saat aku melewati masa kelam, sekali pandang padanya sudah cukup untuk mengarahkanku ke arah yang benar. Jadi, aku ingin melakukan semua yang aku bisa untuk melindunginya dan melindungi sumber cahayaku. Mendengar ini, semua yang hadir tergerak oleh kata-katanya. Beberapa selebritas sensitif bahkan harus menyeka air mata mereka. Tampaknya, hanya mereka yang akan saling memahami kesulitan industri. Adapun Ayu Gani yang berada di pelukan Lukas, dia hampir menangis. Sementara itu, Aditya berdiri tidak jauh dari sana mengenakan topi dan berpura-pura menjadi anggota staf. Setelah mendengar kata-kata Lukas, dia tidak tahu apakah itu karena pengaruh orang-orang di sekitarnya, tetapi dia sebenarnya merasa sedikit terharu. Bagus sekali, menyentuh sekali, semua orang berdiri dan bersorak. Pada saat ini, seseorang akhirnya melihat Alexa dan Kenzie telah tiba. Ya Tuhan, bos ada di sini. Kenzie mengenakan setelan hitam retro yang dibuat khusus, dan di lehernya ada syal persegi berwarna merah tua. Dia menunjukkan kehadiran bangsawan Inggris dengan aura terhormat. Terpikat di lengannya adalah Alexa. Dia mengenakan gaun alain biru muda yang memamerkan kakinya yang sangat unik. Bos, Alexa. Kenzie awalnya ingin berjalan menuju Lukas. Tapi, setelah dia melihat di mana pasangan itu berdiri, dia mengangkat alisnya dan berhenti. Sebaliknya, dia memimpin Alexa ke tempat duduk di antara para tamu. Tuan Kenzie, Lukas berkata dia akan lebih tampan darimu besok, seseorang mendesak dengan bercanda. Kenzie duduk bersama Alexa dan menjawab dengan tenang, mungkin di mata Ayu Gani, dia sudah seperti itu. Tapi, bagi semua orang, dia masih jauh dari itu. Hahaha, semuanya tertawa. Tentu saja, dari nada suaranya, mereka bisa tahu bahwa suasana hatinya relatif baik. Tuan Kenzie, kapan giliranmu dan Alexa? Bali indah, kami benar-benar ingin datang ke sini lebih sering. Ya itu betul. Kenzie menoleh dan menatap Alexa. Tapi dia hanya tersenyum padanya tanpa sepatah kata pun. Jadi, Kenzie hanya bisa menjawab, kalau begitu, mulai bulan depan dan seterusnya aku tidak akan membayar gajimu. Aku akan menyimpannya dan akhirnya membelikanmu properti di Bali. Tuan Kenzie, jangan lakukan itu. Semua orang sekali lagi meledak dalam tawa. Karena kedatangan Kenzie dan Alexa, suasananya benar-benar terangkat. Sementara itu, di kejauhan, Aditya memandang Alexa dan Kenzie dari belakang kameranya, terutama pada wanita yang pernah dibencinya, wanita yang tidak bisa lagi dibencinya. Alexa, apakah Tuan Kenzie juga nakal di rumah ini? Seseorang mengumpulkan keberanian mereka dan menggoda pasangan itu. Membuat Kenzie berbalik karena terkejut. Karena mereka ditanyai, Alexa hanya bisa menjawab, jika kamu bisa mengalahkan dia, aku akan memberitahumu seperti apa dia di rumah. Puff, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Kenzie adalah peminum gila yang baik? Kenzie mencubit punggung tangan Alexa, apakah kamu sengaja mengatakan itu?
Jika aku benar-benar mabuk, kamu akan menderita malam ini. Seberapa buruk aku akan menderita? Alexa belum pernah melihat Kenzie mabuk. Baik, karena kamu ingin melihat, akan kutunjukkan nanti. Kenzie mengungkapkan senyuman misterius. Alexa menganggukkan kepalanya. Dia menolak untuk percaya Kenzie adalah tipe orang yang kehilangan kendali saat dia mabuk. Dia mungkin tipe orang yang tetap bertingkah serius, bahkan ketika dia memiliki terlalu banyak. Tetapi, kebenarannya tidak seperti yang dia harapkan. Namun, saat mereka memulai perayaan pernikahan dengan penuh sorakan di Bali, Rama dengan penuh semangat mempersiapkan dimulainya pemberontakannya di Indonesia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.